Fakultas Bina Sarana Informatika ingin melaksanakan kegiatan PKM untuk memenuhi tugas mata kuliah karakter building berupa wawancara sebuah UMKM PP Kabin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriza Yusafiano. Nama saya Syifa Nur Alifa. Nama saya Syifa Sofia. Nama saya Indah Dutri. Nama saya Wiwin Dari. Sebelumnya terima kasih kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika sudah diberikan kesempatan untuk kurang lebihnya mengenal UMKM ini. Kami memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kami mau tahu sejak kapan UMKM Kabin ini berdiri? Waktu itu dimulai pada pertengahan 2023 di Juni. Berarti sekarang hampir mau 3 tahun ya? 3 tahun betul. Apa ada latar belakangnya yang bikin kakak tiba-tiba mau deh bikin UMKM ini gitu? Pasti kalau masalah latar belakangnya waktu itu, jadi kita kerja di sebuah perusahaan restoran ternama juga selama kurang lebih hampir 5 tahun. Jadi di situ selama bekerja kita cuma dapat ilmu tapi nggak meningkatkan ekonomi. Di situ bangkit rasa pengen mandiri, dari akhirnya di situ kita riset, coba jualan mandiri dan buka ini. Dulu sama sekali kita nggak punya ilmu, hanya modal nekat. Oh, modal nekat aja. Ilmu masak kita nggak ada, cuman ilmu pelayanan di kerjaan dulu yang kita punya, sama ilmu nekat tadi. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan, bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan dulu. Awalnya tuh kayak kok bisa tiba-tiba kayak jualannya PMP aja, padahal kan kayak banyak yang lain gitu. Itu karena apa? Karena kalau dulu kita sesuai kerjaan dulu kan di restoran ayam McD ya, dulu kerja di McD. Kita melihat peluang di Jakarta itu kalau dagang ayam pesaingnya itu sangat banyak. Oh, udah banyak. Baik dari UMKM maupun sampai ke tingkat tinggi kan. Itu ayam semua. Jadi harus mikir apa yang kita harus manfaatin. Berhubungan saya dari merantau dari kota Palembang, saya manfaatin makanan daerah itu PP. Bawa budayanya Dan PP jarang ditemuin di sini. Ada tapi jarang, dan saingnya juga kan agak jauh gitu. Jadi akhirnya yaudah coba PP aja dulu. Jadi bawa dari daerahnya gitu, Iya. mencoba mengembangkan makanan yang dari daerah asalnya. Betul. Gitu. Bagus banget, keren. Terus kalau dilihat-lihat kan ini UMKM-nya cukup ramai ya Kak? Iya. Nah, apa ada visi misi ke depannya, kayak misal bakal buka cabang yang lain atau gimana gitu? Untuk visi misi ke depan pasti ada. Contoh, kalau saya pribadi pengennya makanan UMKM ini menjadi CP atau PT ke depannya. Tapi untuk sekarang kita lagi belajar gimana caranya bisa seperti itu, mulai dari mencari supplier ikan, supplier bahan-bahan baku yang lain. Kita harus kuat dulu dan sekalian belajar buat lebih kembang gitu. Berarti masih banyak mengulik hal buat lebih Betul. berkembang ke depannya. Karena memang dari awal kita otodidak, sama sekali nggak ada ilmu untuk makanan ini, cuman bermodal nonton HP atau YouTube. Ada lagi menurutnya? Udah cukup sekian dari kami Kak. Kami sebelumnya terima kasih, dan dari visi misi itu semoga nanti ke depannya UMKM ini semakin maju. Kami juga semoga dari tugas kami ini bisa sedikitnya membantu promosi, ataupun kayak misal nanti kita upload di medsos dan jadi banyak orang tahu juga, semoga ada yang nambah ke sini. Terima kasih juga sudah tempatin memilih kita buat bahan apa tuh PKM-nya ya. PKM-nya ya. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana proses produksi pempek dari persiapan bahan hingga siap dijual? Maksud dari pertanyaan ini tuh kayak per hari bisa produksi berapa atau bahan-bahan apa aja yang digunakan? Ya, untuk perharinya itu pertama-tama kita belanja dulu ya kan. Iya. Persiapan bahan, contohnya kayak sayur,
cabai dan lain-lain lah. Iya. Nah untuk per hari kita produksi ikan tenggirinya itu bisa 50 sampai 60 kilo per hari. Per hari. Iya. Dan itu kita produksi biasanya dari pagi, jadi jam 7 pagi kelar-kelar, makanya kita buka jam 12 ya kan. Iya. Kelar-kelar jam 12 itu udah ready semua. Dari tekwan, model, pempek semuanya udah ready. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan harga produksi dari mencatat pemasaran serta pengeluaran usaha? Iya, untuk apa tadi? Coba maaf. Harga produknya sama pencatatan pengeluarannya itu gimana? Paling kita pertama tuh harga ikan, karena di sini tuh bahan dasar utamanya ikan ya kan. Iya. Pepe itu ikan tenggiri asli kita pakai ya kan. Paling kita hitung 1 kilo ikan tenggiri itu harganya berapa, dan 1 kilo ikan tenggiri itu dapat produknya ada berapa piece gitu ya kan. Iya, Supaya kita berapa bisa macam menentukan. Contoh, harga ikan tenggiri sekarang tuh 100, misalnya kan, 110.000 per kilo. Per kilo. Jadi dalam 1 kilo itu kita bisa produksi 12 sampai 15 pieces. Jadi otomatis kita bisa ngitung itu, kalau kita jual sekarang 17.000 masih bisa dapat untung kayak gitu. Berarti kalau ikan tenggirinya itu kan tadi kan 50 kilo per hari, berarti ada supplier tersendiri. Ada, sekarang tuh udah ada. Kalau dulu kan belum ada, sekarang udah ada. Oh, iya. Gimana cara pembagian tugas dari per orang ini dan tanggung jawab pengelola usaha ini? Untuk di sini kita ada kurang lebih 6 karyawan. Yang ada 2 orang bagian produksi ada di belakang. Untuk yang di depan ada 4 orang. Untuk yang di depan ini ada 3 job desk yang dilakukan. Ada Apa kasir. aja? Yang pertama itu kasir. Kasir. Yang kedua itu goreng. Yang ketiga itu mengantarkan atau menyiapkan pesanan untuk ini customer. Oh, Iya. dari di sini-sini aja. Iya, paling di situ. Oh. Media atau strategi apa yang digunakan untuk mempromosikan dan menjual produk? Kalau untuk sekarang sebenarnya sih kita belum ada media untuk mengarah ke meningkatkan sales lah ya, gitu kan. Tapi untuk sekarang kita ada kerjasama sama Halo J. Nah untuk sekarang tapi itu belum produktif karena yang pertama kendala sama tim kita itu belum pas sama timnya. Jadi untuk kedepannya kemungkinan besar kita akan buka juga di online kayak di contoh di Shopee Food, GrabFood, yang lain-lainnya gitu. Kalau untuk sementara ini belum ada sih. Padanya aku mau nanya nih, apa aja sih kendala utama yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Kendalanya itu kita kan suppliernya kadang kurang konsisten dalam kualitas ikannya ya. Jadi seringkali kita tutup gara-gara kualitas ikannya nggak bagus, otomatis kita nggak mau mempengaruhi ke customernya. Jadi kita di hari itu biasanya tutup kalau memang kualitas ikannya kurang baik. Walaupun itu udah jadi di dalam bentuk adonan pempek, terus dibikin pempek, kalaupun kualitasnya nggak bagus, tetap nggak kita jual. Mending kita waste daripada kita menyajikan produk kita kurang bagus ke customer. Ya biasanya kalau kualitas ikannya nggak bagus kita tutup. Ya. Sekian observasi dan wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.